Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tidak terhitung sampai detik ini, atas nikmat yang tidak terhingga. Kita syukuri. Mudah-mudahan dengan syukur ini Allah akan menambah lebih banyak lagi nikmat untuk kita, baik lahir maupun batin, sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir abad 2 sampai awal abad 3 Hijriah ada seorang ulama besar, alim soleh, ulama yang sangat luar biasa akhlaknya, luar biasa ibadahnya, luar biasa sedekahnya. Beliau lebih akrab dipanggil Hatim Al-Asham atau nama lengkapnya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan Al-Asham. Beliau meninggal pada tahun 237 Hijriah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena beliau sangat luar biasa, baik hubungan dengan Allah dalam ibadah-ibadah mahdoh, sholat, puasa, juga hubungan di tengah sosial masyarakat. Beliau sangat senang membantu masyarakat. Sampai salah seorang bertanya kepada beliau, alama banaita alam amalaka, guru atau kiai, semua kebaikanmu ini, baik sedekahmu, pergaulan sama sahabat, sama tetangga, sama saudara, bahkan sholat 5 waktu, semuanya baik. Kok bisa? Atas dasar apa semua ini? Alama banaita amalaka. Qala, beliau menjawab, ala arba'in, semua yang saya lakukan atas dasar 4 perkara. Pertama kata beliau, inni alimtu anna li rizqan la yujawizuni ila ghairi kama la yujawizu rizqu ahadin ilayya. Pertama, saya yakin rezeki saya enggak karena nyasar kepada orang lain, begitupun jatah rezeki orang lain enggak akan pernah nyasar ke saya. Pendek kata, rizki gak akan pernah ketukar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rizki itu apa? Rizki itu mayun tafa'u bihi. Rizki itu yang sudah dipakai, itu rizki. Bisa jadi kita punya rekening isinya miliaran, betul itu uang kita, tapi belum tentu rizki kita. Kalau akhirnya kita yang makan, itu rizki kita. Kalau akhirnya yang makan orang lain, itu rizkinya orang lain. Atas dasar ini beliau sangat berani bersedekah. Di kantongnya ada 100.000, ada orang butuh, beliau kasih. Kenapa? Karena kalau memang ini rezekinya orang lain, enggak saya kasih pun hilang. Sebaliknya kalau memang harusnya jatah rezeki saya kasih orang lain, pasti diganti Allah. Karena baginda Nabi SAW menegaskan, setiap orang ketika masuk dalam kandungan, kita semua ketika 4 bulan dalam kandungan, itu Allah tulis takdirnya, kaya, miskin, berapa ajalnya, dan seterusnya, termasuk berapa rezekinya. Artinya apa? Kita ini sudah ditulis oleh Allah dari lahir sampai mati, ini akan menghabiskan berapa rezeki. Jadi bukan berapa milik kita, bukan berapa yang kita makan. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang, itu tidak akan pernah mengurangi jatah kita. Di kantong kita 100.000, kita pakai untuk makan, maka jatah rezeki kita berkurang. Tapi ketika kita berikan orang lain, maka jatah kita utuh.
Artinya apa? Kalau hari ini jatah kita, rezeki kita tinggal 1 miliar, di kantong 100.000, kita beli makanan, kita makan sendiri, maka 1 miliar kita berkurang 100.000. Tapi ketika yang di kantong kita 100.000 kita berikan orang lain, maka rezeki kita yang 1 miliar tidak berkurang. Barangkali disinilah kenapa Nabi mengingatkan bahwa orang yang silaturahmi akan panjang umur, murah rezeki. Kenapa panjang umur? Ya karena rezekinya nggak habis-habis. Di sisi lain Nabi bersabda, "Lan tamu tanam sunhat atas takmil rizqah." Seseorang nggak akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Jadi ketika kita punya uang di kantong kita berikan orang lain, berarti rezeki kita masih utuh. Silaturahmi kita sering membawa sesuatu untuk oleh-oleh. Uang di kantong kita tidak kita makan sendiri. Jatah kita masih banyak. Ini yang membuat kita banyak umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada seorang ulama, beliau sangat bagus dalam menjamu tamu. Setiap tamu yang datang ke rumahnya selalu dijamu dengan makanan yang luar biasa, tidak seperti layaknya orang. Siapapun tamunya dikasih makan enak. Bahkan ketika tahu seleranya apa orangnya, kambing disiapkan kambing, durian disiapkan durian. Lalu seseorang bertanya, Kiai menghormat tamu tidak seperti layaknya orang. Bahkan banyak orang yang memberi tamu hanya air putih segelas. Ini Kiai ini ya kopi ya macam-macam makan mewah. Kata Kiai, mereka makan di rumah saya, tapi sebenarnya yang dimakan rezekinya sendiri. Rezeki saya tidak berkurang. Hebatnya apa? Dia di rumah saya makan rezekinya sendiri, tapi yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah saya. Siapa yang nggak mau? Jadi berapapun yang saya berikan orang, itu sebenarnya memang rezekinya orang. Jatah saya nggak akan pernah berkurang. Kata Nabi, tidak akan mati sebelum jatah habis. Jadi kita sebenarnya udah berapa jatah kita sudah ditanggung oleh Allah. Apa yang kita berikan orang lain tidak mengurangi rezeki kita, tidak akan berkurang. Tadi kata Nabi, "Lan tamu tanam hatta tastamil rizqah." Jadi seseorang tidak akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu pertama. Jadi keyakinan itu yang membuat beliau sangat berani bersedekah. Ada kadang-kadang orang untuk bersedekah itu merasa berat hanya karena ada rencana tahun depan. Hari ini jelas tetangganya, saudaranya butuh karena sakit, dia pun tetap nggak mau meminjamkan, apalagi memberikan, hanya gara-gara dia punya rencana tahun depan. Padahal Imam Hatim kata beliau, tetangga kita butuh hari ini, tetangga kita sakit hari ini, sedangkan kita masih tahun depan. Kalau akhirnya kita nggak bantu tetangga kita hari ini, lalu kita memperjuangkan tahun depan, masalahnya, pertanyaannya, benarkah kita akan hidup sampai tahun depan? Kalau dia masih sampai tahun depan, benarkah acara itu benar-benar akan terjadi? Jadi beliau tetap, saudara kita, tetangga kita sakit hari ini, bantulah. Kalau memang kita punya jatah untuk acara tahun depan, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan beliau. Maka sekali lagi, atas keyakinan ini maka beliau orang yang sangat berani bersedekah. Beliau yakin apa yang diberikan orang lain itu memang hakikatnya rezekinya orang lain, tidak mengurangi rezeki beliau. Lalu nomor dua kata beliau, "Inna alayya fardun la yu'addi ghairi." Kata beliau, saya punya kewajiban, harus saya sendiri yang melakukan. Kewajiban saya tidak bisa dilakukan orang lain. Sholat isya misalnya, itu kewajiban saya, kata beliau. Di awal waktu yang saya yang mengerjakan, agak nanti tetap saya yang mengerjakan, bahkan di akhir waktu tetap saya yang mengerjakan. Dan bahkan seandainya saya nggak kerjakan ke sholat isya, yang disiksa Allah bukan saya. Isya di awal waktu 4 rakaat, di pertengahan 4 rakaat, di akhir 24 rakaat. Waktu yang dibutuhkan sama, tenaga yang dibutuhkan sama. Kata beliau, kalau semuanya sama, di awal saya, di tengah saya, di akhir saya, di awal 4 rakaat, tengah 4 rakaat akhir, waktu sama, tenaga sama, kenapa mesti nanti? Kan di awal waktu jauh lebih banyak pahalanya. Kata Nabi, afdhalul a'mal as-shalah fi awal
Sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktu. Maka atas dasar ini beliau nggak pernah menunda sholat. Gitu masuk waktu sholat, saya kerjakan langsung, kata Nabi. Kenapa? Ditunda nanti tetap aja nggak ada diskon, tetap 4 rakaat. Mungkin ada yang beralasan, saya sekarang masih repot. Pertanyaannya, yakin nanti gak repot? Atau jangan-jangan nanti lebih repot? Atau lebih parah lagi, justru ini akan merepotkan orang lain karena udah gak bisa sholat sendiri. Maka beliau selalu sholat di awal waktu. Kenapa? Kan ini kewajiban saya. Kapanpun kewajiban saya. Waktu sama yang dibutuhkan, tenaganya sama, rakaatnya pun sama, tapi pahalanya di awal waktu ibadah. Di sini beliau sangat cerdas. Ngapain mau sholat nanti kalau pahalanya di kita? Salah-salah nanti malah ketiduran. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Dia ketika yang membuat beliau jadi orang baik, alim itu anna rabbi yarani kulla waqt. Saya yakin, saya sadar betul bahwa Allah selalu melihat saya. Kita memang termasuk yang yakin, tapi sering sekali lupa, kita nggak sadar. Beliau sadar betul, setiap saat beliau sadar Allah melihat saya. Ini yang membuat beliau hampir tidak pernah maksiat. Kenapa? Mungkin atasan nggak melihat, bawahan nggak melihat, anak nggak melihat, saudara nggak melihat, istri nggak melihat, tapi beliau sadar bahwa Allah selalu melihat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maksiat itu seringkali terjadi karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa Allah terus melihat. Berikan satu cerita dalam kitab yang ditulis oleh ulama Indonesia, yaitu Ihsan dari Jambas, Syiratul Khalifin. Dalam kitab itu menceritakan seorang kiai yang punya banyak murid. Muridnya itu yang model kalong, datang sore ingin ke rumah kiai, pagi dia pulang. Nampak kiai itu lebih sayang kepada salah satu muridnya. Meskipun kiai berusaha menutup-nutupi untuk bersikap sama dengan murid, tapi tetap terbaca sikap kiai. Ada satu murid yang paling disayang. Akhirnya murid yang lain pun pada kenapa. Akhirnya ayo coba kita tanya kiai, kenapa lebih sayang kepada, sebut saja si fulan. Gitu, akhirnya ditanya kiai, kenapa kiai kelihatan lebih sayang kepada si fulan. Kiai pun kaget, ternyata muridnya tahu. Akhirnya kata kiai, kalau kalian ingin tahu kenapa hati saya lebih sayang kepada fulan, besok sore kalian kalau kesini semuanya bawa seekor burung dan pisau. Itu nanti kamu akan tahu jawabannya kenapa. Sampailah hari esok semua santri datang bawa burung dan pisau. Kata kiai, sudah siap semua pisau dan burung sudah. Setelah ini kalian nyari tempat. Kalau sudah ketemu tempat yang nggak ada yang melihat, potong itu burung. Akhirnya santri pun nyebar. Ada yang ngumpet di bawah kolong, ada yang di kebun, ada yang mana. Dalam waktu dekat itu leher atau kepala burung sudah misah semuanya, kecuali si fulan. Si fulan ditunggu agak lama, mana si fulan? Akhirnya udah datangnya lama, itu burung belum disembelih juga. Kiai nanya, fulan, kenapa? Yang lain udah putus semuanya leher. Kata si fulan, guru kan urusannya tempat yang gak ada yang lihat. Tapi saya dimanapun ada yang lihat, saya udah ngumpet di kamar mandi, ngumpet di bawah meja, selalu ada yang melihat. Maka burung gak siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baru di sini yang lain batas sadar. Pantas bulan memang satu yang jarang melanggar, nggak pernah melanggar, nggak pernah maksiat, ibadahnya rajin. Kenapa? Fulan selalu merasa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Kita bangga menjadi bagian dari Indonesia yang satu negara dengan penduduk terbesar umat Islam di dunia. Artinya presentasinya paling besar adalah Indonesia. Tapi di sisi lain kita miris. Beberapa waktu lalu diberitakan bahwa ternyata Indonesia juga negara terbesar dengan penduduk yang suka buka situs asusila, situs porno.
Artinya apa? Mayoritas orang Indonesia Muslim, tapi ternyata Indonesia juga menjadi negara terbesar suka buka situs porno. Berarti siapa? Orang Islam juga. Bertanya, kenapa terjadi? Lagi-lagi karena ketika orang ini masuk kamar, kunci pintu, terus merasa aman, dia berani buka internet, berani lihat yang porno. Kenapa? Dia waktu itu lupa Allah sedang melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi salah satu kalau kita ingin jauh mengurangi dosa, menjauhi dosa, kita harus selalu sadar Allah melihat kita. Koruptor saat tolong dia gak sadar bahwa Allah sedang mengawasi. Inilah yang membuat Imam Hatim memang orang yang boleh dikatakan hampir tidak pernah maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat terakhir yang membuat beliau jadi orang baik. Innali ajalan yubadiruni wa ana ubadiru. Saya yakin ajalku terus mengejar saya. Saya yakin setiap hari ajal saya semakin dekat. Hari kematian saya semakin hari semakin dekat. Begitu bangun pagi besok bertambah sehari. Artinya apa? Jatah hidup kita berkurang sehari. Beliau sadar. Kalau kita semua sakit juga tahu, tapi sadarnya yang nggak tahu keadaannya. Beliau sadar setiap hari. Begitu masuk pagi sampai alhamdulillah Allah bangunkan saya dari mati kecil saya. Tadi dulu sadar, ya Allah, umur saya berkurang lagi 1 hari. Artinya apa? Sebenarnya kita ini kemanapun kita pergi, apapun kita lakukan, sebenarnya kita sedang menuju titik kematian kita. Kita sedang menuju titik ajal kita. Luar biasa, mati itu pasti. Tapi nggak ada yang tahu kapan kepastiannya. Nggak mesti tua dulu, nggak harus sakit dulu. Bisa jadi yang muda, yang sehat, yang dulu. Di sini kenapa beliau langsung tiap hari beliau semakin tua semakin bijak, semakin tua semakin sabar, semakin tua semakin dekat dengan Allah, semakin tua semakin rajin ke masjid. Semakin tua saya semakin sering duduk bersama ulama di majelis taklim mengaji. Kenapa? Karena semakin hari jatah saya semakin sedikit. Kemarin saya khatam Quran sebulan sekali. Sudah saat harus ditingkatkan. Mungkin 2 bulan 3 kali khatam. Lama-lama sebulan 2 kali khatam. Kenapa? Jatah saya tinggal sedikit. Banyak orang lupa bahwa mati itu rahasia Allah. Seringkali kita mendengar ada orang, saya nanti aja tobat kalau sudah pensiun. Pertanyaannya, yakin hidupnya sampai pensiun? Jangan-jangan pas pensiun, pas mati juga. Ada orang lupa, dia bangun villa di puncak, menghabiskan miliaran. Untuk apa? Saya nanti pensiun, saya mau menghabiskan sisa umur saya di puncak, saya mau ibadah, mau taubat. Sementara ketika tiap hari ada pembangunan masjid, panitia kurban, nggak pernah disumbang. Dia lupa bahwa umur ini nggak ada yang tahu. Begitu vilanya jadi, bahkan sebelum dia pensiun sudah mati dulu. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Ingat, setiap hari ajal kita terus membutuhkan kita. Harusnya semakin hari kita semakin dekat dengan ulama, semakin hari dekat dengan masjid. Kenapa? Karena kita ingin husnul khotimah. Inilah 4 hal yang membuat beliau menjadi orang yang sangat baik. Baik hubungannya dengan Allah, hablum minallah, atau hubungan dengan sama manusia, nas. Belum ringan tangan membantu orang, tidak pernah takut. Kenapa? Lagi-lagi rezeki beliau gak akan berkurang hanya karena sedekah kepada orang lain. Nabi jelas mengatakan seseorang gak akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Makanya ada orang kadang-kadang kelindes mobil, semuanya hancur, patah kaki kanan kiri, tapi masih hidup. Kenapa? Karena jatahnya masih ada. Mati enggak, tapi cacat. Tapi sebaliknya, orang enggak kenapa-napa, karena memang jatah rezekinya habis. Ada yang lagi sujud tiba-tiba meninggal, lagi baca Quran meninggal, ada yang lagi karaoke juga meninggal. Enggak mesti harus kecelakaan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Imam Hatim al-Ash'ari
kita dapat menirunya. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat kepada Allah, sehingga pada satu saat ketika nanti dipanggil Allah kita semua dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala mukhbiran wa amira innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Warahmatullahi anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكام وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من حمده يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.